Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Wow, ini orang nggak takut sama para pendukung Anies Rashid Baswedan nih. Orang ini bilang bahwa Anies Rashid Baswedan terjangkit sindrom Thanos. Tahu kan siapa itu Thanos? Kita baca sedikit nih profil Thanos ya. Thanos adalah penjahat super buku komik yang muncul dalam publikasi Amerika Marvel. Kemudian Thanos adalah salah satu penjahat paling kuat di Marvel dan telah bentrok dengan banyak pahlawan termasuk Avenger, X-Men dan lain-lain. Kemudian kemampuan Thanos yang pertama, jenius tingkat taktik. Kekuatan manusia super, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan panjang umur. Sebelum lebih jauh membahas Thanos, mari kita baca apa alasan dia mengatakan bahwa Anies itu terjangkit sindrom Thanos. Tokoh jahat loh Thanos. Siapa ini? Dia adalah jubir PKB. Kita baca ya dari JPPN. Jubir PKB bilang Anies Baswedan terjangkiti sindrom Thanos. Juru bicara Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Dira Martamin menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkena sindrom Thanos. Salah satu tokoh antagonis paling kuat di Marvel, yakni merasa paling benar dan hebat. Tokoh jahat tuh, penjahat paling kuat. Kenapa? Coba disamakannya dengan Thanos. Terjangkit sindrom Thanos. Apakah mau mengatakan bahwa Anies juga merupakan tokoh jahat, tokoh antagonis? Ya, kan? Dira melontarkan hal itu menyikapi sikap Anies yang konon menyiratkan bahwa pemerintah saat ini anti terhadap kritik. Kan? Buntut panjang pernyataan dia yang katanya pemerintah kadang-kadang mematikan kritik. Lanjut. Pernyataan Anies menunjukkan bahwa dia tengah terjangkiti sindrom Thanos. Masa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar sehingga menuding pemerintah anti kritik, kata Dira. Kemudian, menurut jubir muda PKB itu, pemerintahan Presiden Jokowi sangat terbuka dengan kritik. Oke, saya sepakat. Wong kritik sekarang bertebaran di media sosial, bahkan satu kali lagi, bukan lagi kita berbicara politik, berbicara kritik ya. Yang menghina, yang menghujat juga sudah banyak berkeliaran di medsos. Dan gak diapa-apakan. Gitu loh. Jadi sangat keliru sekali ketika ada orang yang menuduh bahwa pemerintah ini adalah anti kritik. Dan rata-rata orang yang nuduh bahwa pemerintahan ini adalah anti kritik, ya gengnya Anies dan kawan-kawan tuh. Kan itu padahal mereka itu, misal Repli Harun dan kawan-kawannya, bebas aja tuh dia ngomong. Gak ada pencegahan dari pemerintah. Santai-santai aja. Jadi sangat bisa dibuktikan secara fakta bahwa ucapan mereka itu bertentangan dengan fakta. Lanjut. Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu persatu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menunjukkan bahwa dia merasa paling hebat. Padahal apa yang dilakukan Anies sudah lebih dahulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak ngeklaim, ujarnya. Iya, kemarin kan dia bercerita tentang saya juga sering mendapatkan kritik dan saya jawab satu persatu, kata dia. Tapi kadang-kadang pemerintah mematikan kritik katanya. Padahal kritik itu untuk lebih baik katanya. Kemudian Dira berkata, awal November 2021 saat mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang, ingin oposisi kuat.
pengen mendapatkan masukan dari oposisi. Kemudian dia menilai pemerintah saat ini menyadari kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Selama kritik tersebut faktual, tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik tutur dira. Jadi kemarin kan saya sudah bahas juga betapa kemudian bertolak belakang dengan fakta apa yang diucapkan oleh Anies Rashid Baswedan. Dan ucapan Anies itu dikecam oleh beberapa tokoh partai politik, salah satunya Golkar, PKB, PPP, PAN. Karena ucapannya itu tidak sesuai dengan fakta. Satu kali lagi, blunder-blunder itu terus diucapkan oleh Anies Rashid Baswedan. Belum lama Anies kemudian viral lagi blunder tentang batik. Sekarang tentang ucapannya bahwa pemerintah mematikan kritik. Makanya banyak orang yang mengkritik ucapan pemerintah anti kritik itu karena faktanya pemerintah masih terbuka dengan kritik. Bahkan pemuda ini, tokoh PKB ini mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan terjangkit sindrom Thanos, tokoh antagonis yang sangat jahat. Entah apa alasan beliau menyamakan dengan Thanos. Apakah satu kali lagi sama bahwa Anies juga tokoh antagonis, tokoh ini kan kalau Thanos itu tokoh di dalam kartun. Nah, kalau Anies tokoh asli, manusia tokoh asli. Digambarkan tokoh paling jahat. Ya bisa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kesimpulannya tulis Anda sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi ini menurut bapak-bapak dijamin bener nggak? Dijamin bener nggak? Dijamin. Tapi Nabi boleh nggak merasa bersalah? Nabi dijamin nggak masuk surga? Tapi Nabi boleh nggak merasa tidak terjamin dengan amalnya? Boleh kan? Nah, malah justru Kanjeng Nabi orang yang benar ini tidak pernah merasa benar. Dengerin Kanjeng Nabi bilang, ya ayuhan nas tubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu itu. Aku sendiri sehari bertobatnya 100 kali. Nabi Muhammad yang dijamin oleh Allah tidak ada salahnya, malah dia bertobat sehari 100 kali. Nah kita ini bapak-bapak ibu-ibu yang tidak dijamin benar, tobatnya berapa kali? 5 kali. Bayangkan. Nah lalu yang jadi persoalan kan begini, orang yang benar tuh orang yang tidak pernah ngerasa benar. Kalau orang sudah ngerasa benar itu berarti sudah tidak benar. Apalagi ngerasa paling benar sendiri. Orang yang rasa paling benar sendiri itu selalu bertengkar dengan siapapun, selalu menyalah-nyalahkan siapapun, akhirnya memaksa siapapun. Punten ini mah, Nabi itu tidak pernah ngerasa benar, tidak pernah ngerasa paling benar, tapi ngerasanya selalu